Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan praktek ya, praktek clinical skill lab. Tapi materinya adalah pemeriksaan fungsi kortikal luhur. Sebelum kita memasuki praktek atau clinical skill lab hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya kalian sudah mendapatkan materi terkait fungsi kortikal luhur di teori? Dan ya, ada mungkin salah satu yang bisa mendefinisikan apa itu kortikal luhur, fungsi kortikal luhur atau pemeriksaannya? Iya, ada yang bisa atau saya tunjuk saja namanya di sini. Ini absennya kalian ya? Saya pilih Anida. Mana Anida? Oke. Anida, boleh jelaskan saya terkait apa itu fungsi kortikal luhur? Pada fungsi kortikal luhur itu adalah sivitas manusia yang meliputi kebudayaan, bahasa, memori, dan pengertian. Oke. Jadi tadi ada pengertian yang telah disampaikan oleh Anida ya terkait fungsi kortikal luhur. Dan sebenarnya kalian juga sudah bisa baca karena sudah ada modul ya yang kalian pegang. Di sini di modulnya kalian itu sudah ada pengertian, dasar teori, indikasi dan bahkan kontraindikasi untuk pemeriksaan kortikal luhur itu sendiri ya. Nah, sebelum kita memulai untuk prakteknya, ada baiknya kita tahu tujuannya. Nah, tujuannya itu adalah praktek keterampilan dasar ya. Jadi apa-apa yang harus kalian tahu bagaimana caranya mempraktekkan pemeriksaan fungsi kortikal luhur pada saat nanti kalian mendapatkan pasien-pasien dengan gangguan fungsi kortikal luhur itu sendiri ya. Dan ini sebenarnya pengantar saja, pengantar bahwa pemeriksaan fungsi kortikal luhur merupakan bagian dari penting dalam evaluasi ya, evaluasi dari neurologis. Nah, fungsi kortikal luhur ini dia mencakup kemampuan kognitif dan perilaku yang kompleks, dan materi ini dalam artian yang praktek yang akan kita pelajari nanti dan nanti kalian juga akan mempraktekkan itu sendiri, itu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai prosedur dan teknik pemeriksaan serta interpretasinya. Jadi tetap ada interpretasinya ya dari apa-apa yang kita pelajari nanti. Mungkin kita langsung saja untuk pemeriksaan fungsi kortikal luhur. Kalian boleh buka di halaman 36. Nah, di sini di halaman 36 ada panduan langkah belajar keterampilan klinik ya, fungsi kortikal luhur. Nah, ini diharapkan di situ kan ada capaian mahasiswa. Ada poin 0, 1 dan 2. Ini sebenarnya nilainya hampir sama pada saat nanti kalian ujian akhir atau OSCE. Nilainya 0, 1 dan 2 ya. Nah, di sini diharapkan kalian setelah melewati kegiatan CSL ini, kalian pada saat ujian bisa mendapatkan nilai yang sempurna untuk pemeriksaan fungsi kortikal luhur ya. Nah, di sini ada beberapa langkah-langkah. Kalau kalian lihat modulnya kembali, ada langkah-langkah, ada persiapan dan pemeriksaan atau tesnya ya. Saya berikan contoh dulu, nanti setelah itu kita sama-sama untuk melakukan prakteknya ya. Jadi untuk persiapan, hampir semua CSL itu ada persiapannya. Jadi sebelum kita ke pasien, kita harus mempersiapkan baik itu persiapan diri ataupun persiapan alat yang akan kita gunakan. Karena jangan sampai nanti saat kalian sudah di depannya pasien baru, mana ya ini saya, mana ya ini saya. Jadi makanya itu diperlukan persiapan yang matang sebelum ketemu sama pasien. Makanya itu biasa ada kalau di rumah sakit kita lihat ada yang bantu perawat. Jadi kita dokter fokus ke pasiennya. Tapi bukan persiapan alat saja. Dalam artian persiapan pembuka, dalam artian menyapa pasien supaya pasien nyaman dan sebagainya, itu yang harus kalian lakukan. Dan CSL sebelumnya sudah diajarkan seperti itu. Nah, ini persiapannya mirip ya.
mirip seperti yang CSL sebelumnya. Jadi kalau untuk persiapan mengucapkan salam, memperkenalkan diri, menjabat tangan pasien ya, habis itu mempersilakan duduk, menjelaskan jenis dan prosedur, meminta persetujuan pasien, mempersiapkan posisi. Ini dia bisa terlentang, kan kebanyakan kalau untuk pemeriksaan FKL itu pasien-pasien yang mengalami penurunan kesadaran ya, jadi pasti pasiennya dalam keadaan terlentang ya. Lalu siapkan alat dan bahan, cuci tangan dan bismillah. Saya contohkan ya, misalnya mungkin satu orang, boleh Nur Alisa ya ke sini, tarik kursinya deh. Jadi ini Nur Alisa ya, panggilannya siapa? Lisa. Oke, jadi ini pasiennya Lisa ya ceritanya ya. Kita ini praktek, namanya saja praktek, jadi harus ada simulasi ya. Jadi Lisa ini sebagai pasien, coba misalnya dia datang ya, datang dari sini, coba ya. Baik, jadi kita kan harus mengucapkan salam, memperkenalkan diri dan menjabat tangan. Silakan. Oke, assalamualaikum. Iya, saya Dr. Alina ya, yang bertugas di Poli hari ini. Baik, silakan duduk dulu Ibu. Oke, kita duduk juga. Jadi kalau pasien duduk, kita duduk ya. Kalau pasien masih berdiri, kita tetap berdiri. Tapi kalau misalnya ini kita lebih nyaman duduk ya. Duduknya bisa berhadapan atau samping bersampingan. Jadi tergantung ya posisi dari ruangan pemeriksaan kita. Nah, setelah itu kita tanyakan, mohon maaf, tapi tetap menulis ya, karena kan nanti OSCE ada kertas, kita siapkan pulpen dan menulis. Maaf, dengan Ibu siapa? Ibu Lisa, Dok. Oke, Ibu Lisa, umurnya berapa Ibu Lisa? 23. Oke, 23 tahun, masih muda. Sudah menikah atau belum Ibu? Belum. Oh iya, berarti belum, masih nona ya. Kan ada itu biasanya ya, nona dan nyonya. Nona yang belum. Oke, tinggal di mana? Di Minnesota. Minnesota. Oke. Aktivitas sehari-hari apa? Kuliah, Dok. Kuliah. Oh, masih kuliah ya. Oke. Jadi ini Ibu Lisa, umur 23 tahun ya. Masih mahasiswi ya. Ini tinggal sama keluarga? Iya, masih tinggal sama keluarga ya. Jadi Bu Lisa, ini kan ada beberapa tadi kan kita sudah anggap kita sudah melakukan anamnesis, karena kan ini pemeriksaan. Jadi anamnesis dulu, habis itu pemeriksaan. Anggap sudah kita perkenalan. Jadi Ibu Lisa, ini kan berdasarkan hasil anamnesis saya mau melakukan pemeriksaan fungsi kortikal luhur. Nah, itu fungsi kortikal luhurnya itu nanti ada beberapa prosedur yang akan saya laksanakan, termasuk menanyakan di mana lokasinya, mengingat kembali dan sebagainya. Ya, jadi ada beberapa, tapi ini insya Allah tidak akan membuat Lisa tidak nyaman. Ini karena untuk merecall saja seperti itu. Apakah Lisa bersedia? Ini menanyakan kebersediaannya itu informed consent, artinya, tapi informed consent secara lisan. Informed consent kan ada dua, lisan dan tertulis. Nah, kalau untuk ini kita lisan saja. Setelah itu kita persiapkan. Jadi boleh Ibu Lisa naik di tempat tidur dulu lah. Nah, nanti kita cobanya sama manekin, ya, bukan ke pasiennya, tapi nanti mungkin Lisa boleh bantu sambil jawab, karena ini kan lebih ke arah orientasi, recall dan sebagainya, itu tetap butuh yang ada suaranya. Nanti kalau kalian OSCE yang akan menjadi manekin tetap kalian periksa, tapi tetap ada namanya pasien standar. Pasien standar itu yang akan nanti menjawab pertanyaan kalian, ya. Oke, kita mulai, boleh kembali. Terima kasih banyak Lisa. Oke, kita lanjut ya. Kita mulai dari pemeriksaannya. Orientasi. Nah, ada yang bisa baca? Oke, kita mulai saja dari sini ya, dari aksen ya, boleh ya? Oke, Trifajri yang mana? Trifajri boleh bantu bacakan nomor 1 bagian orientasi. Nomor 1 sekarang, tahun, musim, bulan, tanggal, hari apa? Oke, jadi orientasi sekarang itu tahunnya, musimnya, bulannya, dan tanggal. Oke, jadi orientasi sekarang itu tahunnya, musimnya, bulannya, dan tanggal. Yang kedua, Adida tadi sudah arah.
Oke, bacakan coba deh. Nomor 2, kita berada di mana? Misalnya negara, provinsi, kota, rumah sakit, ataupun lantai atau kamar. Oke, jadi contohnya seperti ini. Kalau kalian bertanya tentang orientasi, ya, jadi tadi contohnya Lisa. Lisa tahu tidak sekarang tahun berapa? Ya, atau sekarang kalau dia tidak tahu tahun berapa, saya tidak tahu tahun. Sekarang ini musim apa? Lisa ingat tidak musim apa? Kalau di luar negeri ya banyak ya musimnya. Kalau di Indonesia hujan saja sama panas. Ya, ataukah tanggal berapa dan hari apa? Kalau salah satu, pilih salah satu, tidak harus semua. Jadi kalau kita bertanya mau tahunkah atau mau hari atau tanggal berapa, ya. Setelah itu kita berada di mana? Sekarang Lisa berada di mana? Jadi kalau misalnya pasiennya case-nya di UGD, kita tahu tidak di mana sekarang. Kalau dia bilang saya di rumah dok, padahal posisinya di rumah sakit. Jadi itu dia mengalami gangguan dari orientasi. Makanya di sini tes orientasi. Jadi 2 pertanyaan yang ditanyakan dalam mengetahui orientasinya. Ada yang mau bertanya? Tidak ya? Jelas ya? Oke, kita masuk ke registrasi. Nah, yang registrasi ini cuma 1 poin, mungkin boleh dibacakan sama Adinda. Ya, silakan Adinda. Di registrasi itu disuruh untuk menyebutkan 3 buah nama benda. Contohnya seperti apel, meja, koin. Tiap benda 1 detik. Klien diminta mengulangi ketiga nama benda tadi. Nilai 1 untuk tiap nama benda yang benar. Ulangi sampai pasien dapat menyebutkan dengan benar dan catat jumlah pengulangan. Oke, jadi contohnya begini. Untuk registrasi, kalau di tesnya adalah sebutkan 3 nama benda dalam waktu 1 detik tiap benda. Misalnya yang terlintas yang kita lihat di sini, meja, kursi, pulpen yang ada dekatnya misalnya, atau HP, buku, laptop, ya. Misalnya HP, buku, laptop, ini yang dekat dari saya. Itu kan masing-masing 1 detik. Karena saya langsung ingat dan disuruh coba ulangi Ki yang tadi, jangan sampai dia berubah lagi. Itu artinya dia ada gangguan. Misalnya tadi dia sebutnya HP, buku, laptop, tiba-tiba HP, buku, LCD. Ada 1 kan yang salah. Jadi itu ada gangguan fungsi registrasinya. Ataupun keranjang, dia agak lama merecallnya. Jadi ada gangguan dari registrasinya. Apa yang barusan dia ucapkan itu tidak serta-merta langsung tersimpan. Ya, itu contoh dari registrasi. Kalau di sini ada yang mau bertanya registrasi atau sudah paham? Paham ya? Kita lanjut ya untuk atensi dan kalkulasi. Oke, lanjut, mungkin bisa dibantu Fahrani ya. Fahrani silakan. Coba bantu deh baca. 3 atensi dan kalkulasi. 4 kurangi 100 dengan 7. Nilai 1 untuk tiap jawaban yang benar. Hentikan setelah 5 jawaban. Atau disuruh mengeja terbalik kata wahyu. Nilai diberi pada huruf yang benar sebelum kesalahan. Misalnya uyah sama dengan 2 nilai. Oke. Jadi untuk atensi dan kalkulasi ini lebih ke arah kognitif, pemeriksaan kognitifnya. Kenapa? Karena ini kita bisa kurang-kurang. Misalnya ya, contoh ini kalau 7 agak susah, kita memang mengurangi 7, 5 saja deh ya, yang gampang-gampang. 100 kurang 5 95, 95 kurang 5 90 kurang 5 85 kurang 5 80 kurang 5. Kita berhenti sampai 5 kali kan. Kalau di sini dibilang hentikan setelah 5 jawaban. Ya. Nah, ini berarti kan kalian fungsi atensi dan kalkulasinya itu masih normal. Nah, ada orang yang ditanya 100 kurang 5 70. Ya, tapi pastikan orang itu tahu matematika ya. Jangan sampai dia tidak tahu matematika, kalian kasih pertanyaan matematika. Makanya ada alternatif lain. Wahyu, itu kan kayak kata. Coba eja ke belakang. Kan kalau wahyu eja dari depan. Kalau U Y H A W, nah itu wahyu, tapi dari belakang. Nah kalau dia ada salah, tapi ini dokternya juga harus fokus ya, karena
Karena kalau tidak fokus bisa jadi dokternya salah menilai, saya salah kayaknya ini ya, atau dokternya yang ini ya, seperti itu. Jadi harus kita tahu. Nah nanti kita kasih nilai, misalnya ada yang kebalik, nah itu artinya nilainya yang betul saja. Kayak di sini kalau contohnya kan dia jawabnya U betul ya, Y betul, A, H, W itu terbalik nih. Kan satu kata saja salah, biasanya ke depannya salah. Makanya poinnya 2. Ya, itu interpretasinya. Paham ya? Sampai sini untuk atensi dan kalkulasi. Ada yang mau bertanya? Ya, silahkan. Kalau misal ini pasien tidak tahu matematika dan tidak bisa mengeja, bagaimana itu? Tanyakan namanya. Ya, paling tidak dia tahu namanya. Adakah orang yang tidak tahu namanya? Tahu? Kalau dia tahu namanya, suruh dulu eja namanya dari depan. Contoh misalnya di Reski-nya Mola. Coba boleh enggak Reski eja namanya Reski? Nah, R E Z E K I. Artinya dia tahu huruf. Iya tak? Coba Reski balik. I K E Z E. Gangguan ya. Kebalik dia ya. Nah, berarti atensinya mungkin karena grogi ya, jadi atensinya agak kurang. Nah, itu yang seperti itu. Pasti paling tidak dia tahu namanya. Eja namanya. Karena pasti kan kalau kita kecil, orang tua perkenalkan namanya kita siapa. Dan biasanya dibantu nama kamu ini. Contoh Arlina, A R L I N A. Pasti itu yang biasanya. Atau yang singkat saja, misalnya Nina, N I N A. Nah, dibalik A N I N. Tah, Anin. Tah, kayak begitu. Ya? Paham ya? Oke. Boleh kita lanjut ya? Lanjut kita ke mengingat kembali atau recall. Di sini kita suruh lagi ulangi 3 kata tadi. Yang pertama dia ucapkan, yang buku, yang handphone, buku sama laptop. Kan sudah nih kita tanyakan tuh, atensinya kita sudah tanya, tapi tiba-tiba kita tanya, masih ingat Ki 3 benda tadi yang kita sebut? Nah, begitu. Itu recall-nya. Paham? Jadi tadi kan kita sudah tanya nih 3 benda. Nah, terus kita tanyakan dia atensi yang 100, tiba-tiba disuruh kurang-kurang. Nah, disuruh huruf mundur, eja hurufnya mundur. Tapi setelah itu kita tanyakan kembali, masih kita ingat benda yang 3 tadi yang kita ucapkan? Boleh disebutkan ulang. Seperti itu. Itu untuk recall-nya. Jadi tadi yang di atas dia cuma untuk mengulangi sampai 3 kali. Jadi tolong ulangi tadi apa yang kita sebutkan, 3 benda. 1, 2, 3. Habis itu dia ulangi 1, 2, 3, 1, 2, 3. Habis itu kita tanyakan atensinya, kalkulasinya, baru kita recall kembali. Masih ingat benda yang 3 tadi apa? Itu yang ditanyakan. Ya. Lanjut ke bahasa. Untuk di bahasa ini boleh dibantu, Bu Iris kita tadi sudah bertanya sekalian ya. Adelia, boleh dibantu deh. Bacakan 2 poin supaya kita cepat saja. Ini sebelum kita praktek. Klien disuruh menyebutkan nama benda yang ditunjukkan di pensel dan buku. Klien disuruh mengulangi kata-kata namun tanpa bila. Jadi kalau ini namun tanpa bila. Terus yang ke-8, klien disuruh melakukan perintah ambil kertas ini dengan tangan Anda, lipatlah menjadi 2. Ini kayak instruksi. Ya, jadi bahasa itu adalah yang disampaikan oleh dokter ke pasien. Yang pasien lakukan adalah melakukan instruksi tersebut dari bahasa yang dia dengar dari dokternya. Ya, jadi contoh tadi dia bilang sama Adelia, klien disuruh menyebutkan benda yang ditunjuk. Saya tunjuk Ki, saya kasihkan ini, susah ini ya, yang gampang-gampang lah. Ini wadah ya, wadah sama handphone. 2 kan? 2 nama ya, nama benda yang ditunjuk. Tunjuk ini namanya apa? Ini wadah, ini handphone. Oke.
Habis itu bisa ulang kata namun tanpa bila. Coba diulang. Namun tanpa bila. Nah, itu kalau dia bisa mengulang, berarti dia bahasanya bagus. Ya. Terus klien disuruh perintah ambil kertas ini. Jadi ibu ambil kertas ini, ikutin yang apa yang saya anukan tak? Dia bilang ambil kertas, kan duduknya berhadapan ya sama pasien. Ambil kertas ini, lalu lipat menjadi 2 dan taruh di lantai. Jadi instruksinya ke pasien, ibu dengarkan perintah saya, setelah itu lakukan apa yang saya perintahkan. Ambil kertas ini, lipat menjadi 2 dan taruh di lantai. Nah, pasien akan, kalau dia masih bagus bahasanya, dia akan mengambil kertas ini, dia melipat menjadi 2, ya, dan dia akan taruh di lantai. Ini sesuai perintah melalui bahasa yang diberikan oleh dokter. Itu, ya, contohnya. Lalu di sini kita minta lagi pasien untuk tutup mata, pejamkan mata Anda. Nah, kalau pasien dia cuma lihat terus, mungkin dia tidak mengerti bahasa. Artinya ada gangguan bahasa. Tapi kalau dia langsung tutup matanya, berarti bahasanya masih bagus karena dia mengikuti perintah. Ya. Terus di sini pasien disuruh menulis dengan spontan. Kita lihat di situ ada tidak gangguan menulisnya. Ya. Tapi sebelumnya lihat memang tulisannya pasiennya. Apakah biasanya kan pasien didampingi. Apakah memang tulisannya sejelek ini? Misalnya dia tiba-tiba goyang, keriting tulisannya, misalnya ada yang keriting begitu. Nanti kalau dia ada gangguan dalam menulis, itu yang disebut dengan agrafia. Ya, itu yang dimaksud. Oke ya, sampai di sini paham ya? Jadi suruh pasien menulis, ibu ini ada pulpen, boleh tuliskan nama tak saja, yang singkat-singkat saja, yang dia tahu, jangan sampai dia tidak tahu juga menulis, ya. Tapi kan biasa kalau nama dia sendiri kan dari kecil biasa dilatih ya untuk menulis namanya sendiri, begitu. Oke? Nah, kita ke poin terakhir. Di sini konstruksi. Konstruksi di sini, ini gambar yang ada di logbooknya kalian, di modulnya kalian. Minta ke pasien, ibu atau bapak, tolong Ki gambar ulang Ki ini sesuai ini gambar. Jadi gambarnya yang sesuai yang di modulnya kalian. Nah, itu kalau dia cuma gambar kotak, nah itu berarti dia ada masalah. Ya, jadi nanti itu interpretasi skornya ini ada kan ini ada poin-poinnya. Kalian lihat di poin-poin sini ada 3, 5, 3, 2, 1, ya. Jadi itu kalian kasih nilai. Ya. Kan ada di depan, kalau di depan kalian kasih nilai itu. Misalnya ini 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti dia harus ditanyakan kelimanya. 5 kali dia menjawab. 5 kalau dia betul tahun, musim, bulan, tanggal, hari atau apapun yang kalian ulangi untuk keadaan sekarang, misalnya lagi di mana Ki, jam berapa, tidak harus ini semua, yang jelas 5 yang kalian tanyakan. Habis itu kalian kasih nilai. Kalau 5 nilainya. Terus ini juga orientasi tadi 5. Nah, itu 5, 10. Kalau dia 10 ya, dia 5, 10. Habis itu dia tidak ada gangguan orientasi, berarti 3, ya. Terus atensi kalkulasi, intinya dia akan diakumulasi. Kalau misalnya dia poinnya paling banyak itu 30, ya. Kalau 30 itu interpretasinya normal atau no cognitive impairment, jadi tidak ada gangguan. Kalau dia 17 sampai 23, dia mild cognitive impairment atau probable gangguan kognitif, kemungkinan ada gangguan kognitif. Nah, kalau 0 sampai 16 itu severe cognitive impairment, artinya dia gangguan kognitif yang berat, ya. Itu hasilnya untuk pemeriksaan fungsi kortika luhur. Setelah selesai itu, berarti kan kita ucapkan lagi ke pasiennya,
Ibu Lisa, saya sudah selesai menilai fungsi kortikal luhurnya. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bu Lisa, sampai kembali. Seperti itu. Karena di sini di akhir pemeriksaan selesai, pemeriksa mengucapkan hamdalah. Oke ya, sampai di sini ya. Oke, baik. Kalau kita ini untuk materinya berarti sudah selesai. Sekarang kita akan berpasangan. Ya, jadi 2 karena totalnya kalian ada 12 ya. Kemudian berpasangan, mungkin batu samping saja. Habis itu kalian contohkan untuk pemeriksaan fungsi kortikal luhur. Oke, silahkan. Baik, wawancara ini saya akan melakukan pemeriksaan di mana pemeriksaan itu saya Ibu tenang saja, hasil dari pemeriksaan ini hanya Ibu dan saya saja yang tahu. bertanya. Yang pertama itu mengenai orientasi yang menceritakan, boleh tahu. lalu Bapak tahu sekarang ini tahun berapa Pak? kalau boleh tahu Ibu sekarang tahun berapa? Kalau boleh tahu Tahun berapa? sekarang Bapak di mana? Musim apa? Bulan? Baik, di sini Tanggal? saya akan menanyakan mengenai registrasi. Di mana di sini ada satu pulpen, buku, dan nemtek. Kalau boleh tahu, tadi saya tunjukkan. Namun tanpa
yang kalian gunakan. Masing-masing ada tekniknya, ada yang suruh mengeja dokter, ya, ada yang mungkin menulis materi, ya. Jadi tadi cukup bervariasi dari kalian. Jadi sebenarnya untuk ini sendiri tidak ada patron khusus. Intinya nilainya sekian. Itu nilai yang harus kalian ikuti. Karena maksimal poinnya 30. Jangan tambah-tambah tadi yang harusnya 5 kalian tambah jadi 10. Itu susah juga buat pasien, ya. Jadi tadi juga ada pertanyaan dari pasien ke dokternya. Dok, tujuannya ini pemeriksaan untuk apa ya? Ya. Jadi tadi dokternya sudah menjelaskan bagus sebenarnya untuk memeriksa fungsi dari kognitifnya. Ada masalah atau tidak? Ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya terkait pemeriksaan hari ini? Iya. Tapi dok, saya ingin bertanya dok. Terima kasih banyak atas kesempatannya dok. Perkenalkan nama saya Ara dengan NIM 23012. Tapi dok, mungkin saya ingin bertanya mengenai agrafia dok. Ya. Apakah agrafia itu tersendiri punya grade dok? Jadi misalnya disebut agrafia itu pada saat sama sekali tidak bisa menulis, padahal sebenarnya tahu menulis, atau pada saat dia mungkin bisa tapi salah penempatan, iya, begitu. pengerjaan atau bagaimana? Oke, kalau dia agrafia, dia lebih ke arah dia pasti tahu awalnya tahu menulis, ya. Tapi cara menulisnya yang biasanya tiba-tiba keriting. Jadi dia kayak kehilangan bentuk yang seharusnya, ya. Kalau misalnya dia ada gangguan agrafia, biasanya tes yang paling terakhir yang konstruksi itu juga nanti dia gambarnya agak bergelombang-gelombang ke atau yang bergerigi kan. Jadi ada masalah pada saat dia menulis, itu agrafia, ya. Jadi bukan cuma satu saja. Maksudnya untuk awalnya dia tahu, ya kalau dia awalnya tidak tahu menulis, ya tidak mungkin kita tes untuk menulis seperti itu. Jadi agrafia di diagnosa kalau dia tahu menulis tapi ada gangguan pada saat dia menulis, seperti itu, ya. Oke, mungkin untuk pemeriksaan fungsi kortikal luhur karena sudah cukup jelas buat kalian, kita akhiri saja ya. Tapi sebelumnya boleh saya minta satu feedback atau recall dari materi kita hari ini. Saya sebut saja ya, mungkin yang laki-laki deh, yang sendiri ya. Mungkin boleh deh sebutkan saya apa yang kita lakukan hari ini, apa kira-kira yang kamu dapatkan dari clinical skill lab kita hari ini. Tapi yang saya dapatkan itu adalah tentang pemeriksaan fungsi kortikal luhur, yang dimana itu untuk mengecek dari memori seseorang dok, yang dimana pemeriksaannya itu menggunakan pemeriksaan MMSE, Implementation Explanation, yang dimana itu mengenai tentang beberapa hal seperti kayak apa ini, apa bendanya, dan itu saja. Oke, baik ya. Jadi sudah benar dan terima kasih atas feedbacknya dek. Mungkin kita akhiri ya perkuliahan kita, bukan perkuliahan sih, keterampilan klinis praktek pemeriksaan fungsi kortikal luhur dengan ucapan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.